Halo semua, balik lagi di Sumber Gadget. Oke, di video kali ini gue cuma mau game tes singkat aja Sony Xperia One yang baru aja kemarin gue review. Dan gue di sini cuma tes game itu sekitar 5 game yang menurut gue bisa jadiin patokan lah kalau misalkan kalian mau pakai Xperia One ini untuk main game. Untuk suhu ruangan di sini sekitar 25 derajat ya dengan AC on. Untuk koneksi internet di sini gue pakai WiFi ya, dan untuk kondisi dari baterai sendiri gue fullin di 100%. Untuk game yang pertama di sini gue coba untuk Call of Duty Mobile. Untuk settingan grafik kualitinya di sini bisa very high dan frame rate-nya di max. Untuk bagian setting di multiplayer juga di onin semua ya, kalian bisa lihat di sini. Dan gue coba untuk main satu game match multiplayer. Selama di dalam game, gue nggak ngalamin ada yang namanya frame drop, dan touch response-nya sendiri dari layarnya juga udah bagus, nggak ada delay sama sekali. Yang lebih serunya main game di layar 21:9 kayak gini, kita bisa dapat visual yang lebih luas dari kebanyakan HP biasanya. Untuk satu match ini gue mainin sekitar 4 menitan. Untuk suhu di bagian depan layar itu di 37,3 derajat, dan di bagian belakang 37,7 derajat. Masih lumayan adem kok, dan untuk baterainya sendiri berkurang 3% jadi 97%. Next, Mobile Legends. Untuk setting grafiknya di sini bisa rata kanan dan frame rate-nya dapet di ultra. Dan di sini gue coba untuk mainin satu game klasik. Selama di dalam game gue nggak ngalamin ada yang namanya frame drop sama sekali. Touch response-nya juga bagus. Untuk satu match ini gue mainin di sekitar 13 menit. Untuk suhu bagian depan layar di 40,1 derajat dan di bagian belakang di 40 derajat. Untuk baterainya sendiri berkurang 6% jadi 91%. Next, game yang paling berat, Genshin Impact. Untuk settingan grafiknya sengaja gue bikin rata kanan dan frame rate-nya di 60 fps. Pas di dalam game ada beberapa frame drop sih, dan gue rasa FPS-nya antara 30 sampai 50 aja. Nggak bisa mentok sampai 60 fps. Dan emang sih di sini gue nggak ada program untuk pengukur FPS-nya. Tapi kalau misalnya kalian yang suka mainin game mobile di 60 fps, pasti kalian bisa ngerasain lah perbedaan antara 30 sampai 60 fps itu seperti apa. Dalam game ini gue main sekitar 6 menit. Untuk suhu di bagian depan layar itu di 41,2 derajat dan di bagian belakang sampai 42,5 derajat. Rasanya di tangan tuh udah cukup panas ya. Untuk baterainya sendiri berkurang 7% jadi 84%. Next, PUBG. Untuk grafiknya sendiri di sini udah bisa sampai HDR Extreme. Selama di dalam game juga gue pakai settingan HDR Extreme ya, bisa jalan smooth banget juga dan nggak ada frame drop. Di sini gue mainin game sekitar 13 menit. Untuk suhu di bagian depan 40,7 derajat dan di bagian belakang dapat di 40,4 derajat. Untuk baterainya sendiri berkurang 10% jadi 74%.
Next, game yang terakhir yang gue tes adalah Asphalt 9. Untuk setting grafiknya di sini bisa dapat rata kanan juga dan udah kebuka juga opsi untuk 60 fps-nya. Di sini gue coba main game satu race. Sebenarnya sih selama di dalam game ini lancar, cuma kadang ada sedikit frame drop dan juga malah kadang sesekali kayak nge-freeze gitu. Mungkin sekitar 0, sekian detik mungkin. Gue nggak tahu apakah di unit gue doang yang kayak gini ataukah gamenya nggak optimal. Padahal sebelumnya kalau misalnya kita main PUBG dengan settingan HDR Extreme itu lancar-lancar aja. Jadi kayaknya kurang smooth aja gitu mainin game Asphalt 9 di HP ini. Untuk Asphalt 9 ini gue mainin game sekitar 6 menitan. Untuk suhu di bagian depan di 38,6 derajat dan di bagian belakang 38,3 derajat. Untuk baterainya berkurang 3% jadi 71%. Oke, segitu aja untuk game yang gue tes kali ini. Jadi kalian bisa jadiin patokan lah. Kalau misalkan ya paling main Genshin Impact kuat, untuk game-game lainnya harusnya sih kuat ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya adalah gue nggak terlalu expect performa gamingnya itu bagus di HP ini. Tapi ternyata kalau misalkan tadi kita coba main game itu performa gamingnya tuh lumayan bagus. Ya balik lagi, Snapdragon 885 itu masih cukup powerful di paket tahun ini gitu. Dan lagi handphone ini juga punya aspek rasio yang beda gitu, 21:9, yang menurut gua ini adalah poin plus kalau misalnya kita pakai untuk main game. Saran gua kalau misalnya kalian mau main game nyaman, pastiin kalian pakai koneksi wifi dan ada di ruangan yang ber AC atau minimal pakai cooler tambahan lah biar HP ini nggak terlalu panas dan throttling. Total main game gua kali ini itu kurang lebih di 40 menitan dan baterai itu berkurang 29%. Tapi balik lagi, kalian nggak bisa jadiin ini sebagai patokan karena kapasitas baterai di secondnya HP ini tuh beda-beda. Kebetulan di sini gua dapet unit yang masih punya kapasitas baterai di 3000 mAh. So itu aja untuk gaming test Sony Xperia One kali ini. Semoga bisa dijadiin acuan buat kalian yang mau beli HP ini untuk main game. Gua Tian dari Sumur Gadget, pamit.